Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nafsa. Nafsa can kill you. Nafsa sendiri itu memiliki arti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Berikut penyalahgunaan dari nafsa, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba sendiri dikategorikan berdasarkan golongan. Yang pertama, narkoba golongan 1 adalah narkoba yang sangat berbahaya jika dikonsumsi, berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkoba golongan 2 dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dosis dari dokter dan berisiko menimbulkan kecanduan. Yang ketiga, narkoba golongan 3 adalah memiliki resiko kecanduan ringan, biasa digunakan untuk pengobatan terapi. Sedangkan jenis narkoba berdasarkan dari bahan pembuatnya terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu narkoba jenis sintetis, yaitu melalui proses yang rumit dan digunakan untuk keperluan pengobatan. Yang kedua, jenis narkoba semi sintetis, diperoleh dari narkotika alami, kemudian diisolasi dan diekstraksi sehingga jadilah narkoba semi sintetis. Dan yang ketiga adalah jenis narkoba dari bahan alami, diperoleh dari alam dan bisa digunakan melalui proses sederhana. Namun karena kandungan yang masih sangat kuat, bisa mengakibatkan kematian bila dikonsumsi. Narkoba alami juga termasuk ke dalam narkoba golongan 1. Nah, berikut adalah contoh-contoh jenis-jenis narkoba berdasarkan golongan maupun berdasarkan dari bahan pembuatnya. Bahaya dan dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang pertama adalah dehidrasi atau kekurangan cairan, yang kedua halusinasi atau menghayal, yang ketiga menurunkan tingkat kesadaran, yang keempat gangguan kualitas hidup, yang terakhir adalah kematian. Nah, tadi adalah penjelasan tentang narkoba, jenis-jenis narkoba dan bahayanya. Berikut adalah penjelasan tentang psikotropika. Perlu diketahui, psikotropika itu bukanlah narkotika, ya, dua hal yang berbeda. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah ataupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif dengan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku individu. Psikotropika sendiri digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang paling kuat adiktifnya. Belum diketahui manfaat untuk mengobati dan masih dalam tahap penelitian akan manfaat psikotropika golongan 1. Yang selanjutnya adalah psikotropika golongan 2. Golongan dengan zat adiktif yang kuat dan juga berguna untuk pengobatan dan penelitian. Yang ketiga, golongan psikotropika golongan 3, golongan dengan zat adiktif yang sedang dan juga berguna untuk pengobatan dan penelitian. Yang terakhir, golongan psikotropika 4, golongan dengan zat adiktif yang ringan dan juga berguna untuk pengobatan dan penelitian. Berikut adalah contoh-contoh golongan psikotropika, dimulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Dalam penjelasan psikotropika tadi disebutkan tentang zat adiktif. Nah, apa sih arti dari zat adiktif itu sendiri? Zat adiktif adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan psikotropika, yang memiliki pengaruh terhadap kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, contoh-contoh dari zat adiktif itu adalah rokok, minum-minuman keras, dan lem. Selain dampak negatif dari penyalahgunaan nafsa, ternyata ada beberapa manfaat nafsa di bidang kesehatan, yaitu morfin. Morfin biasa digunakan sebagai anti nyeri. Metadon itu adalah musuh opium.
dinamakan musuh opium karena metadon ini bisa digunakan untuk mengobati individu atau orang yang mengalami kecanduan opium. Heroin biasa digunakan sebagai obat bius. Kodein sebagai anti nyeri yang dosisnya sangat rendah. Beda dengan morfin yang anti nyeri yang dosisnya sangat tinggi. Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit nyeri di kulit. Meperidin digunakan sebagai analgesik dan obat diare. Alkohol biasa digunakan sebagai proses sterilisasi, dan nikotin ternyata bisa digunakan untuk obat pemulih ingatan. Nah, tadi adalah penjelasan tentang nafsa. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.